Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Marise Marise adalah film Hindi bergenre komedi romantis yang telah rilis pada tahun 2021. Film yang dibintangi Swita Avasti dan Dinesh Tej ini menceritakan tentang Sindu, seorang anak pengusaha kaya raya yang putus asa setelah menerima kegagalan dalam membangun perusahaannya alias startupnya sendiri. Bagaimana keseruan kisahnya? Inilah alur ceritanya. Suatu hari di daerah Hyderabad, seorang wanita cantik bernama Fenela tengah menjalani pertunangan dengan kekasihnya, Haris. Di mana pernikahannya akan digelar 8 bulan setelah acara pertunangan ini. Di sisi lain, Sidhu, anak Sultan Bengaluru, tengah meratapi nasibnya setelah gagal dalam membangun startupnya di bidang pengkodian. Dia sangat frustasi, tapi untungnya Sidhu punya ibu dan ayah yang selalu mensupportnya. Ayah menyarankan agar Sidhu bergabung di perusahaan ayah sebagai penerusnya, tapi Sidhu belum berminat. Bingung mesti gimana lagi, ibu memberikan kartu kredit ayah dan menyuruh Sidhu liburan sejenak. Singkat cerita, Sidhu memilih pergi ke Hyderabad. Di sana dia tinggal bersama sahabatnya, Hari. Sidhu berpesan agar Hari tak mengungkit-ungkit soal startup dan mantannya, karena dua hal itu membuatnya sangat pusing. Dia datang hanya untuk bersenang-senang menikmati kekayaan ayahnya. Malam harinya, Sidhu dan Hari pergi ke klub. Di sana Sidhu malah ketemu Siti, mantan kekasihnya. Dia kesal, tapi seketika moodnya berubah setelah melihat Fenela. Fenela datang bersama Kavya, saudara tirinya. Kavya memperkenalkan Fenela ke Swita, seorang model papan atas. Fenela telah membuatkan baju khusus untuk Kavya. Fenela sangat berbakat dalam hal menjahit, padahal dia tak pernah ikut kursus. Bahkan kuliahnya saja jurusan bahasa. Keesokan harinya saat mereka pulang, Sinta, calon ibu mertua Fenela, heran melihat penampilannya. Tapi Kavya memberitahu tentang bakat Fenela soal desain rancangannya, sehingga Sinta menyarankan Fenela ikutan kursus desainer di NIFT. Yah, meskipun Camar mendukungnya, Haris tak menyukainya. Haris merasa itu tidak akan berhasil. Setelah menikah, Fenela akan tinggal bersamanya di London. Dia menyarankan Fenela fokus di kuliahnya saja daripada mengerjakan sesuatu yang akan membuat malu keluarga Haris, katanya. Kavya tahu tentang itu, tapi dia juga heran kenapa Fenela masih kekeh untuk melanjutkan keahliannya dalam merancang baju. Kavya ini sekolah desainer, tapi yang sangat bersemangat malah Fenela. Fenela mengajak Kavya mencari pemilik toko yang mau menempatkan bajunya untuk dijual, karena dengan begitu usaha mereka bisa maju. Fenela ingin membuktikan bahwa dalam 8 bulan ini dia akan berhasil sebelum menikah dan pindah ke Paris. Sehingga Kavya membantu Fenela. Sebelum itu Fenela terpaksa menggadaikan kalung ibu untuk modal utamanya, lalu mencari toko untuk menawarkan diri sebagai salah satu supplier. Fenela memberikan deposit dan bos boleh membayar produknya jika itu laku di toko. Dia juga membeli motor bekas untuk dipakainya warawiri, dan kebetulan motor itu milik Hari, sahabat Sidhu. Saat Fenela mampir minum degan, Kavya tak sengaja keserempet mobil. Kebetulan Sidhu lewat dan segera membawanya ke rumah sakit. Saat Sidhu hendak pulang, dia tak sengaja mendengar percakapan mereka. Ashok tiba-tiba membatalkan kerjasamanya secara sepihak. Uang deposit lenyap, dan Fenela tak bisa mengembalikan kalung ibu yang sudah dia gadaikan. Lanjut cerita, ayah Sidhu datang ke Hyderabad. Ayah memarahi Sidhu yang selalu foya-foya. Apalagi pemikiran Sidhu yang akan menikmati uang ayahnya saja dan tak harus bekerja keras yang membuatnya sangat pusing. Akhirnya ayah menelpon Chari, asistennya, untuk memesan tiket pesawat segera dan memutus semua kartu debit kredit yang dimiliki Sidhu. Herannya Sidhu biasa saja. Keesokan hari Sidhu kembali menjenguk Fenela dan Kavya. Sidhu menawarkan agar Fenela memakai ruangan kosong milik temannya untuk dijadikan tempat usaha. Syaratnya Fenela harus merekrutnya sebagai karyawan dan menggajinya 1 juta per bulan. Dia juga punya mobil untuk wirawiri. Mendengar itu Fenela pun setuju. Keesokan harinya Fenela mengajak Sidhu membayar deposit di toko baru yang hendak bekerja sama dengannya. Tapi karena terlambat, sesuai aturan asosiasi, untuk keterlambatan pembayaran dan mengambil inventaris, Fenela harus membayar ekstra Rp50.000. Saat Fenela hendak mentransfer uangnya, Sidhu malah menyuruhnya keluar sebentar. Sidhu tahu taktik si penjual ini. Dia sengaja membodohi Fenela yang polos untuk keuntungan pribadi. Sidhu mengancam akan melaporkan tokonya
dan mengecek apakah toko tersebut sudah memiliki izin dan membayar pajak, sehingga bos terpaksa mengalah dan Fenela jadi takjub dengan Sidhu. Sepulangnya mereka dari sana, Fenela terinspirasi membuat toko online-nya sendiri di Instagram Shop. Mereka harus mempunyai investor untuk mengembangkan produk mereka. Dan untuk meyakinkan investor, mereka harus membuat aplikasi shop dengan label mereka sendiri. Melihat semangat itu, Sidhu lalu memperkenalkan seorang fotografer terbaik di Hyderabad bernama Jonathan. Walaupun anggaran Fenela sangat rendah, Joe akan membantu demi Sidhu. Karena diketahui, Joe menyukai Sidhu. Dia kan gay. Fenela lanjut menemui Badri, pemuda yang pintar membuat aplikasi shop yang bisa pesan melalui HP saja. Badri berkata untuk membuat aplikasi itu butuh 3 minggu dan biayanya sebesar 10 wak. Sidhu merasa itu terlalu mahal, bahkan dia keceplosan bisa bikin sendiri dan tak memerlukan banyak biaya. Badri pun akhirnya menjawab, kenapa Sidhu tak membuatnya sendiri. Saat pulang, Hari memberitahu kalau Sidhu sebenarnya bisa buat aplikasi itu. Fenela kaget. Dia lalu memohon agar Sidhu mau membuatkan aplikasi untuk usahanya. Sidhu tak mau. Hari akan merayu Sidhu, tapi syaratnya Fenela harus memberi Sidhu 30% saham usahanya. Tapi kesepakatan hanya menjadi 20% dan Hari setuju. Hari lanjut menasihati Sidhu, dan itu malah mengingatkannya akan kegagalan startupnya waktu itu. Tapi dia juga ingat, dia telah berjanji dengan dirinya sendiri kalau dia akan sukses suatu hari nanti. Sidhu memberikan daftar yang harus mereka penuhi dan dia akan memulai membuat aplikasi shopnya. Di tengah pekerjaannya, kebetulan mereka melihat audisi Paris Fashion Week. Kevia menambahkan, jika mereka menang, kita tak perlu mencari investor. Mereka lah yang akan datang sendiri ke perusahaan kita. Mengingat bentar lagi dia menikah, juga karena minder, Fenela mengurungkan niatnya. Singkat cerita, akhirnya aplikasi Vasundara Shop milik Fenela pun jadi. Orderan bermunculan dan membuat semuanya senang. Tapi tiba-tiba, aplikasi mengalami kerusakan dan Sidhu tidak yakin bisa memperbaikinya. Pengorder marah dan Fenela hilang kendali. Dia memaki Sidhu sebagai orang yang selalu gagal. Sidhu membanting laptopnya dan pergi meratapi nasibnya. Dia menelpon ibu. Ibu berkata telah mengembalikan saldo debit dan pembatalan kreditnya. Tapi setelah telepon, Sidhu malah menggunting semua kartunya dan memutuskan untuk lanjut memperbaiki aplikasi yang sudah seminggu dia kerjakan. Sidhu tak menghiraukan Fenela yang terus minta maaf padanya. Ia tetap fokus merevisi aplikasinya. Dan singkat cerita, aplikasi pun selesai dan Fenela banjir orderan Vasundara Shop. Vasundara itu adalah nama almarhum ibu kandung Fenela. Atas keberhasilan itu, Sidhu mengajak Fenela ke Cafe Koncu. Dia memberikan hadiah berupa boneka panda kesukaannya. Lalu Sidhu malah terpesona dengan bibir Fenela. Mengetahui itu, Kavya segera datang mengacaukan keadaan. Kavya menasehati Sidhu agar tak menggoda Fenela. Dia bentar lagi akan menikah dan pindah ke London. Walau begitu, Fenela semakin dekat dengan Sidhu. Dia juga sharing tentang pengalaman hidup mereka masing-masing. Di tempat kerja pun mereka sering curi-curi pandang. Apalagi orderan semakin banyak dan gaji Sidhu semakin bertambah. Lanjut cerita, Fenela mengurungkan niatnya untuk mengirim proposal investasi pada Pak Jaydev, pemilik perusahaan media terbesar di India. Lulusan IIT saja tak diterima, apalagi dirinya yang kuliah saja belum lulus-lulus. Sidhu menolak Fenela yang berpikir sukses hanya dari peringkat toppers dari lembaga top. Fenela melakukan yang terbaik untuk rancangan busananya dan seharusnya itulah kualifikasi Fenela. Tak ada pilihan lain, Fenela harus berjuang. Tapi saat bertemu dengan Jaydev, Fenela gugup dan minder. Apalagi Jaydev adalah mantan investor Sidhu yang dikecewakan. Dia berkata, lihatlah, asistenku MBA dari kampus IIM. Aku tidak mau berinvestasi di perusahaan. Aku hanya akan berinvestasi pada orang pintar. Tidak seperti dirimu.
gadis yang tak dididik dengan benar. Fenela kesal, dia menjawab, "Buat apa aku sekolah tinggi-tinggi, Sir? Kalau untuk dijadikan bawahanmu, Sir." Jaydev sempat bertanya, "Sidu siapanya Fenela?" Fenela menjawab, "Dia partner bisnisku, Sir." Selesai mengantar pulang, Fenela pun memeluk Sidu. Lanjut cerita, Sidu mendapat kejutan dari ayah berupa mobil impian di hari ulang tahunnya. Happy birthday. Thanks. Sidu sangat senang. Wow. Tapi dia tidak bisa menerimanya. Nakoddu. What? Dia akan membelinya dengan uangnya sendiri. Sama seperti ayah yang menghasilkan uang banyak, Sidu yakin dia juga bisa melakukannya. Sidu malah balik memberikan hadiah jam tangan untuk ayah dari hasil kerja kerasnya sendiri. Itu membuat ayah sangat bangga. Keesokan hari, Sidu mendapat peringatan dari Haris dan kawannya agar tidak mendekati Fenela, tunangannya. Tapi Sidu malah menyepelekan Haris dan membuat mukanya lebam setelah dikeroyok mereka. వాళ్ళ ఐదుగురు ఉన్నారు మనం ఇద్దరం ఉన్నాం అసలు పాసిబులా Sedangkan Fenela dan tim terkejut mengetahui dirinya menang di ajang Paris Fashion Week mewakili India. Fenela bingung, dia tak pernah mendaftar tapi malah menang. Ternyata waktu itu Sidu diam-diam mengirim formulir desain Fenela ke tim Paris Fashion Week. Fenela senang, akhirnya dia bisa membuktikan kualitasnya sebagai desainer. Bahkan Jaydev kini sukarela menjadi investor untuk Vasundara Shop. Itu membuat Sidu sangat senang. Akhirnya Jaydev mau percaya lagi terhadapnya. Jaydev berkata, meskipun dia telah rugi karena startup Sidu yang dulu, sekarang dia masih mau berinvestasi lagi. Bukan karena Fenela, tapi karena mereka berdua. Kegagalan sangat penting, terutama dalam bisnis. Kan hal itulah yang merubah Sidu jauh lebih baik. Lanjut cerita, karena waktu semakin mendekati hari pernikahan. Kavya menemani Fenela jalan-jalan memilih-milih sari pengantin. Melihat wajah saudarinya yang gelisah, Kavya memancingnya dengan berkata, "Aku mencintai Sidu. Menurutmu bagaimana?" Mendengar itu, Fenela tak bisa menyembunyikan perasaannya. Dia akhirnya menangis. Okay, calm down. Dia bingung, sebentar lagi akan menikah, sedangkan perasaannya sekarang condong ke Sidu. Apalagi Sidu membuat postingan di FB tentang Vasundara Shop yang terpilih di Paris Fashion Week, di mana dia membongkar ke semua orang bahwa pemiliknya adalah Fenela. Sehingga video itu viral dan sampai ke telinga Haris. Haris langsung menghubungi Fenela, tapi Fenela tak berani mengangkatnya. Haris lalu mendatangi kantor Fenela. Dia memarahi Fenela dan membentaknya karena tak mengindahkan permintaannya sebagai calon suami. Ayah juga terkejut mengetahui emas peninggalan ibu malah digadaikan untuk membangun bisnisnya sendiri. Fenela mengira ayah marah, tapi ayah malah bangga dengan Fenela. Dia mensupport apapun yang menjadi kebahagiaan Fenela. Dan saat ayah menanyakan siapa Sidu, Haris langsung menjawab sembari menyodorkan HP-nya. Sidu adalah penipu dan playboy, katanya. Fenela marah, dia sudah tak mau percaya lagi dengan Sidu. Sidu bahkan tak diberi waktu untuk menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Fenela lalu membalik nama pemilik Vasundara Shop, 100% kepemilikan untuk Sidu. What? Sidu frustasi. Fenela memilih bersiap-siap untuk acara pernikahannya dibanding bersiap-siap berangkat ke Paris Fashion Week. Untungnya mantan Sidu menelpon dan menjelaskan kejadian yang sesungguhnya, di mana di video itu dia memang memeluk Sidu. Itu karena dia hendak berpamitan untuk menikah dengan teman lama Sidu di Bangalore. Tapi undangan sudah dicetak. Dia memberikannya pada Jaydev yang mengira Fenela hendak menikah dengan Sidu. Istri Jaydev memberinya nasihat. Dalam hidup kita sering jatuh dan bangkit, tapi kita tidak boleh meninggalkan orang yang mendukung kita saat jatuh. Karena hidup ini terlalu singkat untuk mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain dan masyarakat. Jika kita merasakan dalam diri kita, kita harus melakukannya. Apalagi malam harinya, Fenela mendapat pesan dari Sidu. Sidu berkata, "Kita harus menang di mana kita kalah," itu kata ibuku. Dan aku mengerti itu hanya setelah aku bekerja denganmu. Kau sudah bekerja sangat keras. Please jangan menyerah. Aku rindu dimarahi kamu. Setelah itu, Fenela mengajak anggota keluarga dan pihak Haris berkumpul di taman. Fenela memutuskan hubungannya dengan Haris. Dia ingin melakukan yang dia inginkan. Menikah tidak hanya sekedar menjadi istri dan melayani suami, tapi seorang suami harus memahami apa yang diinginkan istrinya. Haris menyesal
Dia berubah pikiran untuk tak lagi melarang Fenella melakukan kesukaannya. Tapi semua itu terlambat. Hati Fenella sudah bukan milik Haris lagi. Fenella lanjut menemui Sidu yang kebetulan hendak berangkat ke Paris Fashion Week. Dia memeluk Sidu yang artinya Sidu tahu Fenella lebih memilihnya dan impiannya. Mereka akan pergi ke Paris bersama-sama. Setelah itu mereka akan menikah. Di sisi lain, Kevia resmi berpacaran dengan Hari dan Jaidev senang. Prediksinya tentang bersatunya Fenella dan Sidu memang benar. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.